Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12130303132. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu tauhid dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahru Rizal, SSY MH. Materi pertama yang akan saya sampaikan ialah konsep dasar ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah apa saja yang kita dapatkan dari rangsangan atau berdasarkan firman sensor yang kita dapat dari panca indera. Ilmu adalah pengetahuan yang lebih sistematis dan ilmu memiliki tingkatan yang lebih teruji ketimbang pengetahuan. Karena untuk menempuh tingkatan sebuah pengetahuan untuk menjadi ilmu itu sangat panjang. Diperlukan pengujian-pengujian yang harus dilakukan, kemudian tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Pengetahuan belum tentu termasuk ilmu, sedangkan ilmu sudah pasti pengetahuan. Ilmu itu jelas, dia memiliki metode, memiliki pendapatan untuk mengetahui suatu pengetahuan. Kategorisasi pengetahuan dapat dikatakan ilmu perlu melakukan epistemologi, yang kedua ontologi, dan yang ketiga aksiologi. Ilmu itu harus dapat didefinisikan jelas tujuannya, apa manfaatnya. Kemudian jika tujuannya tidak jelas, otomatis dia tidak bisa didefinisikan dan tidak memiliki arti apapun. Dan itu hanya cukup disebut pengetahuan saja. Tauhid ialah keyakinan Allah. Secara terminologi, tauhid merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Sedangkan ilmu tauhid ialah segala pikiran dan teori yang argumentasinya mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Objek ilmu tauhid ada 3, yaitu yang pertama ada tauhid ilahiyah, yaitu ketuhanan, yang membahas masalah ketuhanan. Kemudian kedua ada tauhid nubuah atau kenabian, yang membahas masalah kenabian. 3 ada tauhid asma, atau sesuatu yang diperoleh lewat pendengaran dari sumber yang meyakinkan, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber ilmu tauhid ialah Al-Quran dan Hadis, sedangkan manfaatnya yaitu memerdekakan umat, menjadikan pribadi yang kokoh, kemudian menumbuhkan kekuatan jiwa, lalu menjauhkan dari syirik. Manusia di hadapan Tuhan sama, hanya berbeda ketaatannya. Jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk menggapai ridho Allah. Tauhid yang tertanam dalam hati seseorang hamba akan meringankan dari segala kesulitan. Uluhiyah berasal dari ilah masdar, kata alaha yaluhu, alaha ilaha, uluha uluhiyah, yaitu menyembahkan hakikat tauhid. Uluhiyah, makna ilah dalam kalimat tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul ialah memurnikan ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah atau ubudiyah ialah mengesahkan Allah dalam ibadah dan penyembahannya. Sedangkan rububiyah adalah pengakuan keesaan Allah dalam sifat rububiyah. Di dalam kitab Al-Quran, surat Al-Fatihah, kedua perbedaan ini juga tampak jelas. Alhamdulillahirabbil alamin adalah tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, nama suci Asmaul Husna yang termasuk tauhid rububiyah. Sedangkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid uluhiyah, juga ditegaskan dalam surat An-Nas. Tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah nama-nama bentuk jamak daripada ismi sifat. Ismi sifat adalah karakter ciri khas dalam asma yang masuk dalam kategori tauhid asma wa sifat. Kita mengenal konteks Asmaul Husna
nama-nama yang baik yang wajib disematkan kepada Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi dan sebagainya. Wujud yang berarti Allah memiliki sifat ada, walaupun secara indrawi kita tidak bisa menebak keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti apa yang pasti Allah itu ada. Kidam adalah Allah itu lebih dahulu dari segala-galanya, memiliki arti terdahulu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tauhid asma wa sifat ini lebih kepada pengenalan atau makrifat mengenai nama-namanya dan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu. Untuk nama-nama kita bisa mengkaji dalam Asmaul Husna, yaitu ada 99 nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan untuk sifat itu lebih kepada karakter dan keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita kenal dengan istilah wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi dan sebagainya. Ini merupakan tauhid yang ketiga, artinya dengan pemahaman atau pengakuan kita atas nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang salah. Suatu bentuk keimanan atau tauhid terhadap nama-nama dan sifat kepada Allah sebagai contoh, misalkan Allah itu tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. Kemudian Allah tidak melahirkan atau memiliki anak. Ini adalah salah satu bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kategori asma wa sifat. Hakikat dari tauhid asma wa sifat ini ada dua, yaitu pengakuan atas kesucian nama-nama baik Allah, kemudian ada pengakuan atas sifat Allah. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.